Halo semuanya, kembali lagi di channel 24 Royal. Bagaimana kabar kalian di tengah pandemi ini? Baik-baik saja kan? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul A Lonely Place to Die. Film ini pertama kali dirilis di Inggris pada tahun 2011 dan bergenre thriller, crime, dan adventure. Dan untuk ceritanya, mari kita simak video berikut. Jadi di awal film, kita diperlihatkan bahwa ada 3 sahabat yang sedang mendaki gunung, atau bisa dibilang tebing. Di sini ada Rob, Allison, dan Ed. Dan di antara mereka yang paling profesional adalah Rob. Dan karena kecerobohan Ed, dia pun tergelincir dan jatuh. Namun untungnya Rob yang sudah profesional pun bisa menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka bertiga pun bisa mendaki gunung itu dengan selamat. Setelah itu Allison pun mengingatkan Ed bahwa jangan ceroboh lagi saat kau mendaki. Lalu mereka pun menuju ke pos yang sudah ditunggu oleh temannya. Dan sampailah mereka di sana dan bertemu dengan kedua temannya yang bernama Jenny dan Alec. Jenny dan Alec di sini adalah sepasang kekasih, entah sudah menikah atau belum. Dan di sini pun tidak terdapat sinyal telepon karena tempat ini berada di ketinggian 15 mil. Ya, bayangkan aja sendiri. Malam harinya pun tiba karena tidak ada sinyal, mereka pun bermain poker. Ya kalau ada sinyal pasti mereka sudah mabar Mobile Legends. Keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Dan di sini mereka menyarankan untuk tidak membawa barang yang banyak-banyak karena bisa menyulitkan mereka. Di tengah perjalanan mereka pun istirahat untuk makan dan minum. Dan di tengah-tengah ini Ed pun ingin buang air kecil. Dan di saat dia buang air kecil, dia mendengar ada suara. Namun dia belum tahu suara apa itu. Dan dia pun memanggil semua temannya. Dan semua temannya pun mendengarnya. Dan mereka semua berasumsi bahwa itu adalah suara manusia. Mereka pun mencari asal dari suara tersebut. Dan menemukan sebuah pipa pernapasan. Yang dimana mereka berasumsi bahwa di bawahnya ada orang yang masih hidup. Karena itu pipa pernapasan. Rob pun langsung berinisiatif untuk mengambil backpacknya yang penuh dengan peralatan. Dan di situ juga Allison mencoba untuk berbicara. Dan ada suara yang menjawab dari dalam tanah tersebut. Pemimpin kita pun kembali dengan membawa peralatan, yaitu si Rob. Dia membawa skop dan lain-lainnya, intinya untuk membuka tanah ini. Dan setelah itu, mereka pun berhasil membukanya. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah gadis. Dia tidak mau dikeluarkan oleh seorang laki-laki atau takut. Namun Jenny bisa menenangkannya, dan dia pun akhirnya mau bersama Jenny. Mereka pun bertanya kepada gadis itu, namun mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan gadis itu atau tidak mengerti bahasanya. Namun yang mereka tahu hanyalah namanya. Nama gadis ini adalah Anna. Setelah itu pendakian ini pun menjadi misi penyelamatan karena mereka ingin mengembalikan gadis ini ke desa terdekat. Mereka pun harus mencari rute tercepat untuk turun dari dataran tinggi ini. Mereka pun di sini membagi 2 tim, yaitu Rob dan Allison. Yang bisa dikatakan mereka berdua ini yang paling jago untuk melewati Devil Cliff, dan yang lainnya tetap di atas untuk mengikuti rute utama. Namun itu akan memakan waktu yang lama. Mereka berdua pun mulai menuruni tebing itu. Dan sayangnya tali mereka berdua tidak cukup panjang untuk sampai ke bawah. Dan oleh karena itu mereka berdua pun harus memanjat sampai ke bawah, tidak menggunakan tali ya. Dan di saat Rob turun, tiba-tiba talinya itu terputus. Dan itu mengakibatkannya jatuh dan dia pun meninggal. Kembali lagi ke Ed, Jenny, dan Alec. Di sini si Anna kabur karena tidak mau diajak oleh Ed ataupun si Alec. Karena jika Anna terus bersama Jenny, Jenny pun bisa kelelahan dan memperlambat perjalanannya. Dan kembali lagi ke Mbak Allison. Di sini tiba-tiba ada yang melempari batu dari atas. Dan batu itu mengenai Allison dan dia pun terjatuh. Namun untungnya dia terjatuh di sungai. Dan dia pun bisa berenang ke tepian. Sesampainya di mayatnya si Rob, dia pun mengetahui bahwa talinya itu bukan putus, melainkan dipotong. Dan ternyata di sini Ed dan teman-temannya sedang dipantau oleh seseorang. Orang ini ingin memburu mereka. Namun saat mereka ingin menembaknya, tiba-tiba ada 2 orang datang. 2 orang ini bernama Mr. Kid dan Mr. McCray. Mereka berdua mengingatkan pemburu ini bahwa ini bukan musimnya berburu. Lalu mereka berdua pun dibunuh oleh Mr. Kid dan Mr. McCray. Lalu kita diperlihatkan bahwa ada mobil yang sedang menuju entah kemana, yang di dalamnya ada Darko, Andy, dan Chris.
Lalu kembali lagi ke Ed dan teman-temannya. Di sini mereka berhasil bertemu dengan Allison lagi. Yap, hanya Allison. Dan di sini mereka bertanya, di mana Rob? Allison pun menjawab bahwa Rob sudah meninggal. Dan di sini mereka semua pun bingung, karena di sini yang paling berjiwa leadership atau pemimpinnya adalah si Rob. Di saat mereka sedang kebingungan karena kematian Rod, tiba-tiba Jenny tertembak dan jatuh ke sungai. Tentu saja bersama Anna, karena Anna sedang berada di sampingnya. Alec pun ingin menyelamatkannya, namun tidak bisa karena arus yang sangat deras. Mereka pun akhirnya berlari ke hulu sungai untuk menangkap Jenny. Ya paling tidak bisa membawa jasadnya lah. Dan di sini dua sniper itu masih memantau mereka. Allison pun tertembak dan terjatuh ke sungai. Dan untungnya juga dia berhasil menemukan Anna di sungai tersebut. Namun tidak dengan Jenny karena dia sudah mati tenggelam. Allison di sini ditembaki oleh Mr. Kid dan Mr. McRae. Namun untungnya karena mereka berdua rip aim, Allison bisa semangat. Dan setelah itu, singkat cerita terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan kedua orang rip aim ini. Dan di sini untungnya mereka berdua tetap rip aim. Namun sayangnya Ed terjatuh dan itu membuat kakinya terluka. Mereka pun berhasil berkumpul namun tidak bisa bergerak kemana-mana karena sudah dipantau oleh kedua sniper rip aim tadi. Dan Ed pun juga tidak bisa berlari. Di sini Alec pun mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian kedua sniper ini. Dan sialnya di sini para sniper ini tidak rip aim dan bisa menembak Alex. Alex pun dibunuh oleh kedua orang ini. Dan kembali lagi ke mobil yang isinya Draco dan teman-temannya tadi. Ternyata di sini mereka bertujuan untuk menebus si Anna, karena Anna adalah anak dari bos mereka. Yap, ternyata di sini si Anna diculik oleh si Mr. Kid dan Mr. McRae. Oleh karena itu mereka sangat menginginkan Anna. Lalu di sisi lain kita perlihatkan bahwa Ed dan Allison di sini sedang terjadi perdebatan antara mereka. Ed di sini mulai ragu apakah yang mereka lakukan ini benar. Namun si Allison pun meyakinkannya, "Lihatlah Anna, apakah kau tega meninggalkan gadis seperti itu di sini?" Dan Ed pun menuruti perkataan Allison. Lalu di sisi lain lagi, kedua penjahat ini sedang berdebat karena mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan, yaitu Anna. Setelah itu mereka pun bergerak sendiri-sendiri. Dan kita mulai dijelaskan siapa itu Draco, Andy, dan Chris. Di sini Draco adalah suruhan dari bapaknya Anna untuk menebus Anna. Dan Andy dan Chris adalah bodyguard yang disewa Draco untuk mengawalnya. Karena jika dia sendiri itu bisa berbahaya. Dan singkat cerita, Anna, Allison, dan Ed berhasil menemukan jalan setapak yang dimana jika mengikutinya pasti sudah menuju ke kota. Dan ternyata kota yang berada di dekat dengan gunung itu sedang mengadakan festival. Dan di kota inilah mereka bertiga melapor ke kantor polisi bahwa mereka menemukan gadis yang diculik. Lalu masih di kota yang sama namun di kafe, Darko sedang menemui Mr. Kid untuk melakukan transaksi yang sudah disepakati, yaitu menukar uang dengan Anna. Lalu kembali lagi ke Allison dan Ed. Di sini Ed curiga kepada polisi itu karena polisi itu menelpon rekannya, namun rekan itu tidak datang-datang dan mereka pun memutuskan untuk pergi. Namun polisi itu tidak mengizinkan Anna untuk pergi. Ed pun ingin kabur dengan paksa, namun tiba-tiba polisi ini tertembak entah dari mana. Dan ternyata yang menembak adalah Mr. McRae yang sedang berada di atas gedung. Dan kenapa orang-orang di kota ini tidak mendengar suara tembakan Mr. McRae? Itu karena kembang api yang sedang mereka ledakan, karena ini sedang festival. Dan alasan kenapa rekan polisi itu tidak menjawab, itu karena rekan polisi itu sudah meninggal juga. Lalu Allison dan Ed pun bisa keluar dari situasi itu melalui pintu belakang kantor tersebut. Namun di sini Mr. McRae terlihat mengambil suatu topeng babi dari festival tersebut dan tetap mengejar mereka bertiga. Dan di sini ada Chris yang salah tembak. Dia malah menembak si Ed dan menyebabkannya meninggal. Dan oleh karena itu, Chris pun ditembak oleh Mr. McRae dan dia pun juga sekarat, belum meninggal ya. Setelah itu Chris melapor kepada Darko bahwa gadis itu atau Anna tidak bersama mereka. Setelah itu Darko pun menyerang Mr. Kid. Namun di sini sayangnya si Darko kalah dan Mr. Kid pun bisa kabur dari tempat ini. Andy yang sedang mencari Mr. Kid pun bertemu dengan Chris yang sudah sekarat. Dan dia mengatakan kepada Chris bahwa Chris sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lalu kembali lagi ke Allison dan Anna. Di sini mereka tinggal berdua dan sedang dikejar-kejar oleh Mr. McRae yang menggunakan topeng babi.
Mereka berdua pun bisa masuk rumah dan rumah ini secara tidak sengaja terbakar. Di sini terjadilah perlawanan sengit antara Mr. McRae dan Allison. Allison pun kalah, namun karena dibantu Anna, dia berhasil menang. Anna yang ketakutan akhirnya lari ke lantai 2 dan diikuti oleh Allison. Dan singkat cerita, Allison bisa mengalahkan Mr. McRae dengan mendorongnya keluar jendela dan Mr. McRae pun meninggoy. Namun karena api sudah menjalar kemana-mana, Allison pun melemparkan Anna keluar. Ya, melemparkannya ke daun-daun gitu biar selamat. Dan Allison pun tergeletak lemas di dalam rumah yang terbakar karena kekurangan oksigen. Dan film pun berakhir. Enggak dong. Dan dia pun diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Kembali lagi ke Mr. Kid. Di sini dia berhasil terlacak oleh Andy dan ditangkap olehnya. Lalu Allison di sini selamat dan dibawa ke ambulan. Dia di sini masih bersama dengan Anna. Dan Darko yang melihat Anna aman bersama Allison, dia pun tidak jadi membawanya pulang. Yang dia inginkan hanyalah melihat Anna selamat dan aman. Karena Mr. Zarkovic sendiri atau bosnya Darko tidak bisa dekat dengan Anna karena ibunya Anna. Intinya Mr. Zarkovic dan ibunya Anna itu cerai lah dan tidak bisa, kalian tahu lah. Dan setelah itu kita diperlihatkan bahwa Mr. Kid dihukum dengan cara ditelanjangi. Oh, ini Mr. Zarkovic BTW. Ditelanjangi dan dikubur hidup-hidup. Ya, seperti yang dilakukan kepada anaknya. Dan film pun ditutup dengan Anna yang bilang terima kasih kepada kepada Allison. Lalu Allison menangis karena mengingat teman-temannya yang dia ajak mendaki tadi sudah tiada semua. Dan film pun berakhir. Ya, itulah seluruh alur cerita dari film A Lonely Place to Die ini. Yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sembarangan mencampuri urusan orang lain jika kalian tidak tahu akibatnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke.